Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 Manajemen Keuangan Syariah. Astriani. Perkenalkan, nama saya Mutaharah dari Perkenalkan, nama saya Susitika Astuti. Materi yang pertama yaitu kebijakan modal kerja dalam keuangan syariah. Kebijakan modal kerja akan tercermin pada rasio-rasio lancar, khususnya rasio likuiditas. Sama seperti dalam tema keuangan pada umumnya, kebijakan modal kerja akan melihat trade-off antara risiko dengan return atau tingkat keuntungan. Secara spesifik, modal kerja pada umumnya mempunyai tingkat keuntungan yang lebih rendah dibandingkan dengan investasi pada aktiva tetap. Karena itu, modal kerja yang kecil akan lebih menguntungkan perusahaan. Sebaliknya, modal kerja yang terlalu kecil akan menaikkan risiko perusahaan, khususnya risiko likuiditas. Dari sudut pandang risiko, modal kerja yang lebih tinggi akan menguntungkan perusahaan karena risiko menjadi lebih rendah. Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat modal kerja. Yang pertama, faktor-faktor yang mempengaruhi aktiva lancar. Beberapa faktor mempengaruhi besarnya aktiva lancar relatif terhadap total aktiva. Berikut ini faktor-faktor tersebut. Yang pertama, karakteristik bisnis. Sektor usaha atau industri punya karakteristik yang berbeda satu sama lain, termasuk dalam penggunaan modal kerja. Sektor retail cenderung mempunyai persediaan barang dagang atau yang berarti modal kerja yang lebih besar dibandingkan perusahaan manufaktur. Sektor tertentu mempunyai utang lancar yang lebih tinggi dibandingkan dengan aktiva lancarnya. Yang kedua, ukuran perusahaan. Kebutuhan modal kerja sangat tergantung pada ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan mencakup perusahaan kecil, sedang, dan besar. Masing-masing ukuran tersebut memerlukan jumlah modal kerja yang berbeda. Yang ketiga, aktivitas perusahaan. Jika perusahaan meningkat aktivitasnya atau penjualannya meningkat, aktiva lancar dan utang lancar yang bersifat spontan juga akan meningkat. Semakin tinggi penjualan, dengan demikian akan semakin besar juga aktiva lancar suatu perusahaan. Yang selanjutnya, stabilitas penjualan perusahaan. Jika penjualannya stabil, aktiva lancar cenderung semakin kecil. Sebaliknya, jika penjualan berfluktuasi, aktiva lancar akan cenderung semakin besar. Yang kedua, faktor-faktor mempengaruhi utang lancar. Faktor yang mempengaruhi utang lancar bisa digolongkan menjadi dua, yaitu faktor eksternal dan internal kebijakan perusahaan. Yang pertama, faktor eksternal. Industri tertentu cenderung mempunyai utang lancar lebih besar. Sebagai contoh, usaha retail menggunakan aktiva lancar atau biasanya dalam bentuk barang dagangan yang lebih besar dibandingkan dengan industri manufaktur. Barang dagangan biasanya diperoleh melalui pendanaan yang spontan atau utang dagang, sehingga aktiva lancar yang tinggi akan mengakibatkan utang dagang yang tinggi juga. Faktor yang kedua yaitu faktor internal kebijakan manajemen. Manajemen mempunyai pilihan apakah menggunakan dana likuid atau cepat cair yang tinggi atau yang rendah. Jika manajemen fleksibilitasnya cukup tinggi, manajemen akan menggunakan dana likuid yang lebih kecil. Jika manajemen membutuhkan dana dengan cepat, maka manajer masih mempunyai cukup ruang untuk melakukan hal tersebut. Jika manajemen mempunyai akses ke pasar keuangan yang lebih baik, barangkali manajemen akan menggunakan dana likuid yang tinggi karena pada situasi yang mendadak. Manajemen juga memperoleh dana tambahan dengan cepat. Manajemen yang agresif akan menggunakan dana yang lebih tinggi. Karena dana yang lebih tinggi memberikan profitabilitas yang tinggi, meskipun risiko juga akan semakin meningkat. Strategi modal kerja. Yang pertama, strategi aktiva lancar. Secara umum, aktiva lancar mempunyai tingkat keuntungan yang lebih kecil dibandingkan dengan aktiva tetap. Jika perusahaan punya aktiva lancar yang lebih tinggi, maka perusahaan bisa mengurangi risiko, contohnya risiko likuiditas. Tetapi konsekuensinya perusahaan akan memperoleh probabilitas yang lebih rendah. Yang
Kedua, strategi pendanaan. Dari segi pendanaan modal kerja dan aktiva tetap, ada beberapa alternatif kebijakan pendanaan modal kerja atau pendekatan pendanaan jangka pendek. Ada 3 pendekatan dalam pendanaan jangka pendek, yaitu matching, agresif, konservatif. Ketiga strategi tersebut berkaitan dengan risiko dan tingkat keuntungan utang jangka pendek versus utang jangka panjang. Seperti dalam bagian-bagian lainnya, ada trade-off atau tarik ulur antara risiko dengan return, yaitu tingkat keuntungan yang semakin tinggi akan diikuti oleh risiko yang tinggi juga. Pendanaan jangka pendek secara umum mempunyai risiko yang lebih tinggi bagi peminjam karena utang tersebut akan jatuh tempo dalam jangka waktu pendek. Dalam jangka waktu pendek tersebut, fleksibilitas keuangan dan kemungkinan penggunaan dana tidak bisa mengembalikan dana yang digunakan akan semakin tinggi. Sebaliknya, secara umum, pendanaan jangka pendek mempunyai tingkat return lebih rendah dibandingkan dengan pendanaan jangka panjang. Dengan demikian, jika perusahaan menggunakan pendanaan jangka pendek, maka perusahaan akan memberikan bagian pendapatan atau keuntungan lebih rendah, tapi akan menanggung risiko yang lebih tinggi. Yang selanjutnya adalah siklus kas. Pengertian siklus kas. Siklus kas adalah jumlah hari yang terlewati sebelum pengumpulan kas dari penjualan. Diukur dari ketika kita membayar persediaan, misalnya dalam kegiatan, biasanya perusahaan memulai usahanya dengan membeli bahan baku, kemudian diproses menjadi bahan jadi, dan saat pembelian bahan baku tersebut, jika pembayaran dilakukan dengan kas, maka ada kas keluar dari perusahaan. Dan jika dibayar dengan cicilan, perusahaan mempunyai pembiayaan dagang. Pembiayaan dagang tersebut bisa menunda kas. Siklus kas bisa dihitung dengan cara sebagai berikut, yaitu siklus kas sama dengan periode pengumpulan piutang ditambah persediaan dikurangi periode pembayaran, pendanaan, dan rekening akural. Yang selanjutnya adalah menghitung kebutuhan modal kerja. Yang pertama, menghitung modal kerja dengan metode perputaran aset. Metode ini menghitung besarnya kebutuhan modal kerja melalui perputaran aset. Metode ini mengasumsikan perputaran aset yang konstan. Yang kedua adalah metode keterikatan dana. Keterikatan dana menghitung beberapa lama dan beberapa besar dana terikat. Dana terikat tersebut merupakan kebutuhan modal kerja pada waktu manajer membeli bahan mentah. Maka, manajer tersebut akan mengeluarkan kas. Kemudian, bahan mentah tersebut diproduksi menjadi produk, dijual dengan skema murabahah, kemudian pada akhirnya dilunasi. Kas akan kembali ke manajer keuangan. Untuk meningkatkan fleksibilitas perusahaan mengenai permasalahan likuiditas yang mungkin muncul secara mendadak, manajer keuangan bisa melakukan beberapa hal, seperti yang pertama, membuka perjanjian khusus dengan bank agar bisa memperoleh pinjaman jika ada situasi likuiditas yang mendadak. Yang kedua, membuka pembiayaan line of financing dengan pihak bank. Pada pinjaman ini, perusahaan memperoleh batas atas atau plafon tertentu. Yang ketiga yaitu manajer keuangan membuka akses ke pasar keuangan, sehingga jika perusahaan membutuhkan dana, manajer keuangan bisa, misalkan, menerbitkan surat berharga dan dijual ke pasar keuangan. Yang keempat adalah manajer keuangan bisa memegang surat berharga jangka pendek yang liquid. Jika ada kebutuhan dana, manajer keuangan bisa menjual surat berharga tersebut dengan cepat. Oke, di sini saya akan bahas materi yang berikutnya, yaitu mengenai pembiayaan modal kerja syariah, di mana pembiayaan modal kerja syariah merupakan pembiayaan periode dengan waktu jangka pendek ataupun panjang yang diperuntuk bagi para pengusaha yang ingin memiliki tambahan modal dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah. Adapun modal-modal tersebut dapat digunakan untuk pembiayaan produksi, modal usaha,
dan penjualan barang dan jasa, dan juga dapat digunakan untuk pembangunan proyek-proyek tertentu dan lain-lain. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menganalisis pemberian pembiayaan, yaitu ada jenis usaha, sektor usaha, tingkat kualitas, dan karakteristik dalam sektor usaha yang akan dibiayainya. Adapun jenis-jenis pembiayaan model kerja syariah itu sendiri, yaitu ada pembiayaan model kerja syariah murabahah atau jual beli, ada pembiayaan model kerja syariah mudharabah atau kerjasama, dan pembiayaan model kerja syariah istisna, ada pembiayaan model kerja syariah sa'i, dan ada pembiayaan model kerja ijarah. Adapun manajemen piutang dalam keuangan syariah, yaitu di mana piutang mempunyai arti uang yang dipinjamkan, di mana transaksi antara dua pihak, yang pihak pertama menyerahkan uangnya kepada pihak yang kedua secara sukarela, di mana pihak yang kedua memiliki kewajiban untuk mengembalikan kepada pihak yang pertama dengan hal yang serupa. Adapun dasar hukum utang piutang dapat dilihat dari Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2 yang berbunyi sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Yang mana artinya di situ itu dengan tolong menolonglah kamu dengan mengerjakan kebajikan dan takwa, dan janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Yang berikutnya itu terjadinya piutang dalam transaksi syariah, di mana dalam transaksi syariah ini ada hubungannya dengan debitur ataupun kreditur, yaitu di mana ada dalam Islam itu sendiri juga ada aturannya sendiri, yaitu dalam aturan bagi debitur itu sendiri. Misalkan itu kewajiban terpenting debitur adalah membayar kembali pinjaman untuk memenuhi akad ataupun kontrak yang telah dibuatnya dengan pihak yang kedua. Yang kedua yaitu ada aturan bagi kreditur, bahwasanya pada zaman Rasulullah itu pun sendiri telah terjadi tradisi di mana Rasulullah SAW itu mendorong pemberian pinjaman dengan menunjukkan bahwa pinjaman tersebut adalah suatu tindakan yang dermawan. Yang berikutnya itu ada kebijakan penjualan tidak cash. Piutang merupakan kekayaan perusahaan yang timbul sebagai akibat dari adanya kebijakan penjualan barang ataupun jasa secara tidak tunai, di mana kebijakan penjualan tidak cash ditimbulkan akibat tidak terbayarkan utang dan keterlambatan waktu pembayaran utang. Yang berikutnya yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi besar kecilnya piutang, yaitu ada volume penjualan tidak sah, syarat pembayaran penjualan secara tidak tertentu atau tunai, maksudnya ada ketentuan tentang pembatasan tidak tunai, ada kebiasaan pembayaran para pelanggan pembeli tidak tunai, ada kegiatan penagihan piutang dari pihak perusahaan. Yang berikutnya yaitu ada akibat yang timbul dari adanya piutang, yaitu ada biaya penghapusan piutang, biaya pengumpulan piutang, ada biaya administrasi, dan biaya sumber dana. Adapun macam-macam piutang dalam transaksi syariah yaitu ada pembiayaan murabahah atau piutang murabahah, pembiayaan salam atau piutang salam, pembiayaan istisna, piutang pendapatan bunga hasil, dan piutang pendapatan ijarah. Mohon maaf bila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.